Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa kecuali A. Disusun 1 tahun sekali, B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi, C. Dipandu tim petani pemandu, D. Hanya mencakup sumber daya manusia, E. Hanya mencakup sumber daya alam. Jawabannya adalah D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Pembahasan. Pelaksanaan PRA atau Participatory Rural Appraisal biasanya mencakup berbagai aspek termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor-faktor sosial di desa. Oleh karena itu, PRA tidak hanya mencakup sumber daya manusia tetapi juga sumber daya alam dan aspek-aspek lainnya yang relevan untuk pengembangan pedesaan. 2. Tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial, B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan, C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan, D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan, E. Pengumpulan dan analisis data primer. Jawabannya adalah B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. Pembahasan. Tahap persiapan penyusunan PRA melibatkan pembentukan tim pemandu yang akan memandu proses PRA dan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memahami situasi di desa tersebut sebelum memulai pengumpulan data dan analisis. 3. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut kecuali A. Memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian, B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian, C. Disusun secara mandatori, D. Tertulis, E. Keterbatasan dana. Jawabannya adalah C. Disusun secara mandatori. Pembahasan. Program penyuluhan tidak selalu harus disusun secara wajib atau mandatori. Program penyuluhan biasanya disusun untuk membantu memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian, mengidentifikasi potensi wilayah dan pembangunan pertanian, menyediakan panduan tertulis, dan mengatasi keterbatasan dana. Poin-poin ini biasanya lebih relevan dalam konteks penyuluhan pertanian. 4. Programa penyuluhan pertanian terdiri atas penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten atau kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional. Merupakan amanat dari Undang-Undang A. Nomor 25 tahun 2006, B. Nomor 26 tahun 2006, C. Nomor 25 tahun 2005, D. Nomor 26 tahun 2005, E. Nomor 31 tahun 2006. Jawabannya adalah B. Nomor 26 tahun 2006. Pembahasan. Amanat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2006 tentang pengelolaan sumber daya nasional berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk program penyuluhan pertanian di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. 5. Bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha merupakan pengertian A. Rencana kerja, B. Penyuluhan pertanian, C. Sistem penyuluhan, D. Materi penyuluhan, E. Programa penyuluhan. Jawabannya adalah D. Materi penyuluhan. Pembahasan. Materi penyuluhan adalah bahan atau isi yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan meliputi informasi, panduan, petunjuk, dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian. 6. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip penyusunan programa penyuluhan pertanian kecuali A. Cepat, B. Terukur, C. Realistis, D. Bertanggung gugat, E. Terpadu. Jawabannya adalah A. Cepat. Pembahasan. Prinsip-prinsip penyusunan programa penyuluhan pertanian biasanya mencakup prinsip-prinsip seperti
A. Tepat atau terukur. Program penyuluhan harus disusun dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pertanian yang akan dilayani. B. Realistis. Program penyuluhan harus realistis dalam arti dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia dan dalam batas waktu yang masuk akal. C. Bertanggung gugat. Program penyuluhan harus mengedepankan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap hasil dan dampak yang diinginkan. E. Terpadu. Program penyuluhan pertanian sebaiknya terpadu, artinya mengintegrasikan berbagai aspek dan kepentingan dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal. Cepat. Jawaban A bukanlah salah satu dari prinsip-prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian. Prinsip ini lebih menekankan pada kualitas, relevansi, dan keberhasilan program penyuluhan daripada kecepatan semata. 7. Program penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait, merupakan pengertian prinsip penyuluhan pertanian, yaitu A. Demokrasi, B. Terpadu, C. Bermanfaat, D. Partisipatif, E. Transparan. Jawabannya adalah E. Transparan. Pembahasan. Prinsip penyuluhan pertanian yang mencerminkan bahwa program penyuluhan harus diselenggarakan secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh semua pihak yang terlibat atau terkait disebut sebagai prinsip transparan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan program penyuluhan pertanian, sehingga informasi dan kegiatan penyuluhan dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ini juga menciptakan kesempatan bagi partisipasi aktif dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam proses penyuluhan pertanian. 8. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur program penyuluhan pertanian adalah A. Pelaksanaan, B. Keadaan, C. Permasalahan, D. Rencana kegiatan, E. Tujuan. Jawabannya adalah B. Keadaan. Pembahasan. Unsur-unsur program penyuluhan pertanian biasanya mencakup A. Pelaksanaan. Bagaimana program tersebut akan dijalankan. C. Permasalahan. Masalah atau isu yang akan ditangani melalui program penyuluhan. D. Rencana kegiatan. Rencana langkah-langkah atau aktivitas yang akan dilakukan dalam program penyuluhan. E. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui program penyuluhan. B. Keadaan bukan unsur program penyuluhan pertanian yang biasa disebutkan dalam daftar tersebut. 9. Dalam prinsip-prinsip merumuskan tujuan dikenal dengan nama spesifik yang artinya A. Dapat diukur, B. Khas, C. Waktu, D. Dapat dikerjakan, E. Real. Jawabannya adalah A. Dapat diukur. Pembahasan. Dalam prinsip-prinsip merumuskan tujuan, spesifik artinya tujuan harus dapat diukur. Artinya tujuan harus dapat diukur dengan kriteria atau indikator yang jelas. Tujuan yang spesifik memungkinkan penilaian yang objektif terhadap pencapaian tujuan tersebut. 10. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah A. Audience, Behavior, Condition, Destiny, B. Audience, Behavior, Condition, Degree, C. Audience, Bilateral, Condition, Degree, D. Audience, Bilateral, Condition, Destiny, E. Audience, Bilateral, Convention, Degree. Jawabannya adalah B. Audience, Behavior, Condition, Degree. Pembahasan. Penjelasan lebih lanjut tentang elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan. 1. Audiens. Audiens mengacu pada siapa yang akan menjadi target atau penerima dari tujuan yang dirumuskan. Dalam merumuskan tujuan, penting untuk menjelaskan dengan jelas siapa yang akan terlibat atau siapa yang akan memengaruhi dalam pencapaian tujuan tersebut. Identifikasi audiens membantu dalam menentukan tujuan yang relevan dan spesifik. 2. Behavior. Behavior mengacu pada perilaku yang diharapkan dari audiens. Tujuan harus merinci tindakan atau perilaku yang diinginkan dari audiens. Ini membantu dalam memahami apa yang sebenarnya harus dicapai dan bagaimana mencapainya. 3. Condition. Condition merujuk pada kondisi atau faktor-faktor yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti sumber daya yang tersedia, batasan waktu, lingkungan, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Menetapkan kondisi yang harus dipenuhi membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan tujuan. 4. Degree.
Degree mengacu pada sejauh mana tujuan tersebut harus dicapai. Ini mengukur tingkat pencapaian yang diinginkan. Menentukan derajat pencapaian membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat keberhasilan yang diharapkan. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, audience behavior condition degree tujuan dapat dirumuskan dengan lebih baik dan dapat diukur dengan lebih baik. Dengan begitu, tujuan menjadi lebih terarah dan memungkinkan penilaian yang objektif terhadap pencapaiannya. 11. Permasalahan dalam membuat program penyuluhan pertanian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Bersifat perilaku, B. Bersifat perilaku dan non-perilaku, C. Bersifat non-perilaku, D. Bersifat fisik dan non-fisik, E. Bersifat fisik. Jawabannya adalah B. Bersifat perilaku dan non-perilaku. Pembahasan. Permasalahan dalam membuat program penyuluhan pertanian seringkali terkait dengan faktor-faktor yang melibatkan aspek perilaku dan non-perilaku. Faktor-faktor perilaku mencakup tindakan, keputusan, dan praktek yang dilakukan oleh petani atau pihak terkait dalam pertanian. Faktor-faktor non-perilaku di sisi lain mencakup aspek-aspek seperti kondisi fisik, teknologi, sumber daya, regulasi, dan faktor-faktor lain yang tidak selalu terkait langsung dengan tindakan individu. Dalam penyuluhan pertanian, penting untuk memahami dan mengatasi perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor perilaku dan non-perilaku agar program penyuluhan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 12. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau merumuskan kegiatan programa adalah A. Kecepatan, B. Waktu, C. Ketersediaan teknologi, D. Ketepatan, E. Hari. Jawabannya adalah D. Ketepatan. Pembahasan. Ketepatan dalam merumuskan kegiatan program sangat penting. Kegiatan program harus dirumuskan dengan jelas dan tepat sehingga tujuan program dapat dicapai dengan efektif. Kecepatan, waktu, hari, dan ketersediaan teknologi mungkin juga penting, tetapi ketepatan dalam merumuskan program adalah hal yang mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 13. Fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu programa. Pernyataan tersebut merupakan pengertian unsur programa penyuluhan pertanian, yaitu A. Keadaan, B. Masalah, C. Masalah, D. Tujuan, E. Rencana. Jawabannya adalah A. Keadaan. Pembahasan. Dalam merancang program penyuluhan pertanian, sangat penting untuk memahami keadaan atau situasi yang ada saat program disusun. Ini mencakup data dan fakta yang berkaitan dengan pertanian, kondisi tanah, cuaca, teknologi pertanian, dan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh para petani. Dengan memahami keadaan ini, program penyuluhan pertanian dapat dirancang dengan lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan. 14. Pengertian dari penetapan tujuan adalah A. Penggambaran fakta dan informasi, B. Perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, C. Menetapkan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai, D. Kegiatan-kegiatan utama dalam membuat programa, E. Perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Jawabannya adalah E. Perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam waktu 1 tahun. Pembahasan. Penetapan tujuan melibatkan perumusan tujuan atau keadaan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Dalam konteks ini, tujuan biasanya disusun dengan jangka waktu tertentu, dalam hal ini 1 tahun, dan merinci apa yang ingin dicapai dalam periode tersebut. Ini adalah langkah awal dalam perencanaan program atau proyek untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam mencapai hasil yang diinginkan. 15. Format programa penyuluhan pertanian adalah A. Pendahuluan, tujuan, keadaan, umum, masalah, rencana kegiatan. B. Pendahuluan, keadaan, umum, masalah, tujuan, rencana kegiatan. C. Pendahuluan, keadaan, umum, tujuan, masalah, rencana kegiatan. D. Tujuan, rencana kegiatan, masalah, keadaan umum, pendahuluan. E. Pendahuluan, rencana kegiatan, tujuan,
keadaan umum, masalah. Jawabannya adalah C. Pendahuluan, keadaan umum, tujuan masalah, rencana kegiatan. Pembahasan. Format ini mengikuti langkah-langkah logis dalam merancang program penyuluhan pertanian. Pendahuluan memberikan latar belakang, keadaan umum menggambarkan situasi saat ini, tujuan menyatakan apa yang ingin dicapai, masalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi, dan rencana kegiatan merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 16. Untuk melakukan perbaikan dalam menyusun program setelahnya, maka diperlukan membuat A. Rencana kegiatan, B. Hati-hati, C. Teliti, D. Evaluasi, E. Ulet. Jawabannya adalah D. Evaluasi. Pembahasan. Evaluasi adalah proses penting yang melibatkan penilaian dan analisis terhadap program yang telah dijalankan. Dengan melakukan evaluasi, dapat mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area yang perlu diperbaiki dalam program tersebut. Hasil dari evaluasi akan membantu dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pada program di masa mendatang. 17. Tujuan penyuluhan pertanian jangka panjang adalah A. Peningkatan produksi tanaman, B. Perubahan perilaku dan kepribadian petani, C. Penyebarluasan informasi dan teknologi, D. Penerapan teknologi baru, E. Peningkatan kesejahteraan petani. Jawabannya adalah B. Perubahan perilaku dan kepribadian petani. Pembahasan. Penyuluhan pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman atau menyebarluaskan informasi teknologi, tetapi juga untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku, pengetahuan, dan kepribadian petani. Dengan merubah perilaku dan kepribadian petani, penyuluhan pertanian dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan pertanian. 18. Pembuatan peta lokasi atau desa yang menggambarkan atau melukiskan keadaan wilayah desa dan lingkungannya adalah pengertian dari A. Potensi wilayah, B. Gambar peta, C. Data, D. Pemetaan, E. Dokumentasi. Jawabannya adalah D. Pemetaan. Pembahasan. Pemetaan melibatkan proses pembuatan peta atau representasi visual dari suatu wilayah geografis dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang lokasi, fitur geografis, atau data lainnya yang relevan. Pemetaan dapat sangat bermanfaat dalam banyak konteks, termasuk perencanaan pengembangan wilayah, penelitian, dan pengelolaan sumber daya. 19. Cara pemetaan yang benar adalah A. Pemetaan 2 dimensi, B. Pemetaan visual, C. Pemetaan di atas kertas, D. Pemetaan 3 dimensi, E. Pemetaan secara langsung. Jawabannya adalah C. Pemetaan di atas kertas. Pembahasan. Pemetaan tradisional biasanya melibatkan penciptaan peta atau gambar representasi wilayah di atas kertas atau media lainnya. Ini adalah metode umum dalam pemetaan geografis dan dapat melibatkan pengukuran, perencanaan, dan pemodelan untuk menghasilkan peta yang akurat dan informatif. Pemetaan 2 dimensi adalah yang paling umum, tetapi pemetaan 3 dimensi juga digunakan untuk menggambarkan relief atau struktur 3 dimensi dari suatu wilayah. Pemetaan visual dan pemetaan langsung dapat menjadi bagian dari proses pemetaan di atas kertas. 20. Pemetaan yang dilakukan di atas tanah halaman rumah atau lapangan terbuat adalah cara pemetaan dengan A. Pemetaan di atas kertas, B. Pemetaan di atas tanah, C. Pembuatan model, D. Pemetaan SDA, E. Pemetaan di luar ruangan. Jawabannya adalah B. Pemetaan di atas tanah. Pembahasan. Ini biasanya disebut pemetaan lapangan atau pemetaan di lapangan, di mana pengukuran dan pencatatan dilakukan secara langsung pada lokasi fisik yang akan dipetakan. Pemetaan di atas tanah seringkali melibatkan penggunaan peralatan seperti alat ukur dan GPS untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peta atau representasi wilayah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!